Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resa Misari dengan NPMB 1A021129. Saya berasal dari kelas I dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang penegakan hukum administrasi negara terkait dengan pelanggaran ketentuan reklame. Jadi dengan adanya kemajuan teknologi itu akan berdampak kepada banyak bidang, terutama itu bidang perekonomian. Setiap perusahaan itu dituntut agar mengembangkan usahanya dengan berbagai cara. Salah satu caranya yang digunakan itu melakukan periklanan berupa reklame. Kenapa memilih reklame? Karena itu bentuk atau salah satu cara yang digunakan agar banyak orang atau masyarakat itu mudah mengetahuinya secara tidak langsung. Di perkotaan itu kita banyak menyumpai pemasangan reklame karena di perkotaan itu mempunyai nilai tambahan atau nilai yang lebih bagus karena lokasinya yang strategis, terus mudah dijangkau dan hal lainnya. Kemudian agar reklame ini tidak disalahgunakan, maka penempatan atau pemasangan reklame itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Dan sebagai badan penertiban, maka Satpol PP itu mempunyai kewenangan melakukan penertiban apabila terdapat reklame itu yang liar atau tidak sesuai dengan izin. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Yopa Alvineza, NPM 1A021009. Di sini saya akan melanjutkan mengenai penegakan hukum administrasi negara terkait dengan pelanggaran ketentuan reklame. Di sini saya akan menjelaskan mengenai identifikasi masalahnya, yaitu yang pertama, ada peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2006 tentang jalan apabila terdapat reklame tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan akan menimbulkan akibat hukum. Kemudian poin yang kedua yaitu pemasangan iklan melalui publikasi luar ruang atau reklame ternyata menimbulkan dampak negatif dan positif bagi pemerintah kota. Nah, untuk dampak positifnya sendiri yaitu memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah, meningkatkan kualitas kota secara visual, serta dapat memberikan akses informasi terkait dengan iklan yang terpajang di papan reklame tersebut. Nah, kemudian di sisi lain, keberadaannya juga dapat berdampak negatif bagi kota itu sendiri, yaitu cenderung menghalangi pandangan ke arah elemen-elemen kota yang justru menarik seperti arsitektur, bangunan, unsur lanskap kota, dan bahkan mengancam keselamatan penduduk kota tersebut. Kemudian poin yang ketiga yaitu ada beberapa reklame yang didirikan tanpa adanya izin yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, yang keempat yaitu terdapat reklame yang masih berdiri akan tetapi waktu izinnya sudah habis. Nah, beberapa hal yang disebutkan di atas tadi yaitu tidak menutup kemungkinan masih adanya permasalahan lain yang masih sering terjadi. Nah, kemudian untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikrian Ramadan, NPMB 1A021089, akan melanjutkan pembahasan kami di bagian tinjauan pustaka dengan judul tugas kami yaitu penegakan hukum administrasi negara terkait dengan pelanggaran ketentuan reklame. Nah, penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan pembuat undang-undang yang merumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum. Nah, menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi suatu kenyataan. Penegakan hukum ini mengedepankan upaya untuk menjadikan hukum baik dalam arti formil dan material sebagai pedoman berperilaku dalam bermasyarakat. Penegakan hukum melalui instrumen administratif bertujuan agar perbuatan atau pengabaian atau tidak memenuhi persyaratan berhenti atau mengembalikan kepada keadaan semula, sehingga fokus sanksi administratif adalah pada perbuatan. Nah, izin adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai hukum administrasi, terdapat sanksi yang diterapkan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perizinan tersebut. Sanksi tersebut yaitu yang pertama ada besturuang atau paksaan pemerintah, yang kedua ada penarikan kembali keputusan, yang ketiga ada denda, dan yang keempat ada pengenaan uang paksa. Pengurusan izin yang terdesentralisasi kepada pemerintahan daerah
sehingga hambatan dan persoalan akan dirasakan oleh masing-masing pemerintahan daerah. Lamanya pengurusan izin dan rumitnya prosedur perizinan serta mahalnya biaya yang harus dipikul oleh pemohon izin dan berbagai persoalan lain termasuk setelah surat izin terbit yang sering dirasakan oleh masyarakat. Ada berbagai macam bentuk izin, yakni pengurusan mendirikan tempat hiburan, izin mendirikan rumah makan, izin produksi makan dan minuman, izin membuat warnet dan wartel, serta izin pemasangan iklan atau reklame ataupun spanduk. Pengertian reklame menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah pemberitahuan kepada umum tentang barang dagangan dengan pujian atau gambar dan sebagainya dengan tujuan agar dagangan tersebut lebih laku. Mengenai penegakan izin reklame dilakukan oleh beberapa instansi pemerintahan dan masing-masing memiliki tugas dan wewenangnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Sabi Martin, NPM B1A0211069. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi tentang dasar hukum yang mengatur tentang perizinan reklam. Pertama itu ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintah daerah. Nah, pemerintah pusat memberikan otonomi kepada pemerintah daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab agar setiap daerah ini memiliki kepentingan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam arti, pemerintah pusat ini memberikan izin untuk penyelenggaraan perizinan reklam di setiap daerah. Yang kedua itu ada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang pedoman pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan. Selanjutnya yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan nomor Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Nah, yang terakhir itu ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindang Selendra dengan NPM B1A021419, kelas C FA UNIP Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan kita kali ini tentang penegakan hukum administrasi negara terkait dengan pelanggaran ketentuan reklame pada bagian analisis. Kepentingan bagi pemerintah adalah adanya penerimaan retribusi reklame yang merupakan pendapatan asli daerah atau PAD, sehingga sering lebih mementingkan retribusi daripada keindahan kota, keamanan, dan keselamatan lingkungan, agar tidak dipergunakan untuk tujuan yang tidak benar atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Maka pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemasangan reklame diwajibkan memenuhi peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan. Pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan berbagai bentuk pelanggaran reklame terus terjadi, mulai dari A. Reklame tak berizin, B. Jembatan penyeberangan orang atau JPO, C. Ukuran reklame menyalahi perda, D. Pemasangan reklame di rumija, E. Pajak reklame. Secara umum, ada beberapa proses tahapan untuk melakukan penertiban apabila ditemukannya pelanggaran pada reklame berdasarkan hukum administrasi negara. Yang pertama, mengidentifikasi, artinya adalah dalam proses ini apabila ditemukan suatu pelanggaran terlebih dalam daerah larangan untuk penyelenggaraan reklame, maka Satuan Polisi Pamong Praja melihat data satu objek reklame tersebut baik mengenai perizinan maupun siapa pemilik reklame tersebut. Yang kedua, ada penertiban surat peringatan. Apabila dalam proses identifikasi tersebut sudah lengkap, maka Satuan Polisi Pamong Praja menerbitkan surat peringatan yang isinya adalah perintah untuk segera membongkar reklame yang telah melanggar tersebut kepada pemilik objek reklame tersebut. Surat peringatan ini sebanyak 3 kali, yakni surat peringatan yang pertama, kedua, dan ketiga. Yang ketiga, penertiban surat pemberitaan pembongkaran apabila surat peringatan pertama hingga ketiga telah ditujukan kepada yang bersangkutan, namun tetap tidak mengindahkan surat peringatan dari yang pertama hingga yang ketiga tersebut, maka terbitlah surat pemberitahuan pembongkaran yang dikeluarkan oleh wali kota. Yang keempat, pembongkaran dalam tahapan atau proses ini bisa juga disebut sebagai proses eksekusi atas tidak diindahkannya surat pemberitahuan pembongkaran yang telah ditujukan kepada pihak pemasangan reklame tersebut.
Apabila dari pemerintah kota telah melayangkan surat pemberitahuan pembongkaran dan surat perintah pembongkaran dari wali kota, lantas dari Satuan Polisi Pamong Praja menghubungi pihak ketiga tersebut dan memberikan informasi di titik mana reklame yang akan dibongkar tersebut. Lalu, dari pihak ketiga tersebut segera mengecek dan mengidentifikasi di mana titik reklame tersebut berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membacakan kesimpulan. Di era globalisasi, tiap perusahaan dituntut agar mengembangkan usaha dan dengan cara yang mampu menarik banyak perhatian masyarakat. Salah satunya dengan cara pemasangan reklame. Reklame berasal dari bahasa Belanda dan diambil atau dikutip dari bahasa Prancis, yaitu reklamere yang berarti berteriak berulang-ulang. Reklame yang didirikan harus mengikuti prosedur. Salah satunya adanya izin dari pemerintah yang berwenang. Mengenai penegakan izin reklame dilakukan oleh beberapa instansi pemerintah dan masing-masing memiliki tugas dan wewenangnya sendiri. Masih banyak reklame yang menyalahkan aturan yang berlaku serta adanya tahapan sanksi administrasi berupa mengidentifikasi adanya surat peringatan, adanya surat izin pembongkaran serta tahapan yang terakhir adalah pembongkaran.